Pemirsa, menjelang akhir tahun, indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia masih terkoreksi dan meninggalkan level psikologis 7.000. Apakah IHSG bakal terus terkoreksi hingga tutup tahun atau ada kemungkinan untuk mengalami technical rebound? Kami akan membahasnya bersama analis pasar modal yang juga adalah Deputy Head of Research Sukor Sekuritas, Paulus Jimmy. Pak Jimmy, selamat siang. Selamat siang, Pak Leo. Ya, Pak Jimmy, saat kita bicara ini, indeks harga saham gabungan masih ada di bawah 7.000 ya. Sekarang di 6.700-an, 6.729. Kalau beberapa orang berharap sebetulnya mungkin karena sudah ada posisinya di pasar bahwa akhir tahun akan ada window dressing. Apakah itu masih mungkin kalau Anda lihat sekarang? Oke, Pak Leo, kalau menurut saya sebetulnya peluang untuk terjadi window dressing di akhir bulan ini ya, sisa mungkin 2 minggu, nggak sampai 2 minggu perdagangan bursa, sebenarnya cukup kecil ya kalau saya lihat ya. Terutama karena kalau kita melihat ada banyak foreign outflow yang terjadi ya, net foreign outflow di bulan itu sangat besar jika dibandingkan dengan apa yang terjadi di bulan-bulan lalu, gitu Pak. Jadi ada beberapa hal sih kita melihatnya. Pertama adalah kemungkinan karena flow ini lagi lari balik ke negaranya masing-masing, mungkin negara barat seperti Amerika dan Eropa, karena ketakutan akan resesi gitu. Biasa saat akan terjadi resesi, orang-orang mulai mengurangi posisi di jenis aset kelas yang agak beresiko ya, termasuk salah satunya adalah saham. Dan kedua, kita juga melihat bahwa ada reopening dari China. Ini yang sudah kita bicarakan dari beberapa bulan terakhir. Memang secara fundamental untuk berbicara ekonomi, China reopening ekonomi itu sangat bagus untuk kita Indonesia ya. Tapi untuk market kita, untuk sementara, untuk short period, kita merasa menjadi sentimen negatif karena banyak aliran uang fund itu yang lari ke China gitu. Karena kita melihat di 3 tahun terakhir, kita melihat 3 tahun terakhir di bursa di China banyak terkoreksi ya. Jadi sekarang secara valuasi udah cukup under value gitu. Pak Jimmy, kalau bicara bahwa ada outflow ya, fund outflow dari Jakarta ke negara-negara di luar Indonesia, pertanyaannya adalah apakah memang benar bahwa investor asing itu masih dominan, Pak, di Jakarta? Bukankah lebih dari 60 atau mungkin 70% itu sudah investor lokal sebetulnya di Jakarta, Pak Jimmy? Betul Pak, memang kita melihat selama di beberapa tahun terakhir memang trennya adalah bursa kita itu baik dominasi oleh investor domestik, tapi perlu dipahami juga bahwa sebelum tahun ini yang terjadi adalah selalu net foreign flow gitu. Jadi terkesan sehingga bursa kita domestiknya naik, padahal di saat yang sama asingnya keluar gitu. Tapi di tahun ini kan terjadi lah berbeda. Di tahun ini kan baik sekali terjadi net flow yang sangat besar ya. Terakhir kita hitung di angka sekitar 60-an triliun sebelum terjadi outflow di bulan ini gitu. Nah angka ini kan bisa dibilang cukup itu ya Pak ya, cukup substansial ya terhadap beberapa emiten gitu. Jadi saat terjadi outflow sudah secara natural untuk short period mungkin akan terjadi koreksi, betul. Oke. Pak Jimmy, tapi saya tidak tahu nih, saya dapat data juga, layak juga dipercaya bahwa net inflow untuk foreign investor year to date Pak, dari awal tahun ini ke Jakarta, Bursa Efek Indonesia, itu masih ada di angka 66 triliunan rupiah loh Pak. Ini bagaimana Pak? Ya betul Pak, makanya kita melihat kalau misalnya sementara ini kalau terjadi net foreign outflow, mengingat mereka di tahun ini netnya masih banyak, kalau ini yang terjadi terus dengan sentimen yang tadi sempat kita bahas, kemungkinan besar memang tidak akan terjadi window dressing ya Pak ya. Oh oke. Kalau saya mencoba berhitung secara kasar begitu ya Pak Jimmy ya, IHSG di awal tahun itu sekitar 6.700, sekarang 6.729. Ada beberapa emiten big cap begitu ya, Bank BRI di awal tahun 4.200, sekarang 4.900-an. Bank Mandiri di awal tahun 7.000-an, sekarang 10.000. BNI di 6.700-an, sekarang 9.350. BCA di awal tahun 7.400 dan sekarang 8.500-an. Dan ada satu nih yang masih kelihatannya di bawah harga awal tahun. Telkom tuh di awal tahun 4.050, sekarang di 3.700-an. Apakah tidak mungkin window dressing itu kalau bisa terjadi akan menunggangi Telkom ini nih Pak Jimmy? Kalau saya rasa sih untuk sekarang peluangnya tidak terlalu besar ya Pak ya. Tadi sempat disebutkan bahwa emiten big caps kita seperti perbankan memang year to date itu justru returnnya kan positif gitu. Dan kita lihat kenapa IHSG-nya turun, karena kan di 2 tahun ini ada sektor teknologi, dan kita melihat tahun ini kan teknologi juga agak tertekan ya gitu.
Jadi kita melihat sebetulnya kalau berbicara window dressing, di mana investor berharap ada kenaikan return, sebenarnya sudah terjadi ya sepanjang tahun ini ya gitu. Mungkin secara indeks tidak terlihat banyak peningkatan, tapi dari beberapa emiten seperti kayak blue chips, seperti perbankan tadi mungkin, terutama dari komoditas juga sebenarnya udah memberikan return yang tahun ini jauh di atas window dressing pada umumnya ya kalau kita lihat ya. Jadi sama sekali kelihatannya kecil begitu ya kemungkinannya Pak Jimmy bahwa akan ada window dressing ya di tahun ini ya, di akhir tahun ini ya. Iya betul Pak, menurut saya seperti itu. Kalau melihat apa yang terjadi sekarang, tadi Anda sudah sebut juga sektor komoditas, kita lihat banyak negara Eropa sekarang sudah mulai kembali lagi menggunakan pembangkit listrik tenaga uapnya Pak, menggunakan batu bara. Apakah ini artinya bahwa sektor komoditas masih bisa terus menguat sampai akhir tahun atau ada sektor lain yang Anda lihat berpeluang memberikan potensi gain atau keuntungan bagi investor Pak Jimmy? Kalau sampai akhir tahun sih, saya rasa juga tidak terlalu baik pergerakan ya Pak, melihat hari bursa yang udah nggak terlalu banyak gitu. Tapi kalau berbicara sampai first quarter tahun depan, sepertinya memang dari komoditas seperti energi memang masih peluang untuk melanjutkan penguatannya ya Pak ya. Gitu. Terutama kan kita tahu bahwa beberapa emiten besar, contoh seperti Adaro biasa membagikan dividen itu di akhir tahun ya Pak ya. Gitu. Jadi ini bisa jadi sentimen positif juga untuk emitennya. Jadi untuk investor Pak Jimmy khususnya retail, di sisa waktu yang tidak terlalu banyak ini sampai akhir tahun, kira-kira apa strategi yang bisa dipakai? Apakah memang quality selective buying, cari emiten yang memang kinerjanya bagus dan seperti yang tadi Anda katakan akan bisa memberikan dividen, beli dan hold sampai jatuh tempo, sampai cum dividen, atau seperti apa ya Pak? Oke, tadi yang pertama yang disebutkan Pak Leo juga benar untuk mencari mungkin kualitas selective buying, ada yang memberikan dividen dalam jumlah besar, contoh beberapa emiten batubara, dan kedua mungkin investor untuk sekarang lebih cocok melakukan analisa bottom up ya daripada top down. Jadi mencari beberapa emiten-emiten yang memang punya story dan fundamental yang kuat dan yang terutama punya margin of safety yang baik gitu. Salah satunya mungkin dari kita cukup suka dengan semen Indonesia, SMGR tadi juga sempat dibahas di awal gitu. Karena cerita dari margin recovery-nya yang sangat strong gitu. Input cost-nya turun, kemudian ASP-nya bisa naik gitu. Ini kan contoh yang fundamentalnya cukup strong ya, dan kita lihat margin of safety-nya juga udah lumayan baik gitu. Tapi kalau bicara harga ya Pak Jimmy ya, saya lihat di grafik ini Pak, SMGR karena Anda sudah sebutkan, itu kan di awal tahun itu harganya ada di sekitar 7.200-an dan sekarang ada di 6.825. Ini berarti nggak kemana-mana dong Pak kalau melihat harga awal tahun ini Pak Jimmy? Betul. Kita kan berbicara untuk entry di kurang lebih di hari-hari sekarang ya Pak ya, di harga masih di bawah 7.000 gitu, karena target price kita itu di angka 10.400 gitu. Tahun ini memang agak beberapa emiten terutama dari semen ya, itu memang mengalami tekanan ya, karena kan harga komoditas batubara naik, itu kan input cost mereka kan. Tapi kan kita melihat terutama buat Indonesia ternyata mereka mendapatkan implementasi DMO full gitu. Dan kita percaya tahun depan juga akan mendapatkan hal yang sama, DMO full gitu. Dan ini menjadi sentimen pergerakan margin mereka gitu. Memang di awal tahun sempat tertekan karena kenaikan harga batubara Pak gitu. Jadi SMGR dibeli maksudnya untuk ditahan sampai berapa lama itu Pak Jimmy strateginya? Kalau menurut saya sih at least sampai kuartal pertama tahun depan ya Pak ya. Oh cukup panjang ya? Iya. Tadi di dalam berita sebelum ini Pak Jimmy juga dikatakan bahwa SMGR atau Semen Indonesia mengakuisisi 75% dari SMBR ya, Semen Batu Raja yang sudah juga go public. Tapi kalau saya lihat harga saham SMBR-nya ini justru kalau dibandingkan dengan awal tahun Pak di 600-an, sekarang malah di 400-an. Ini bukan berita bagus ya untuk SMBR atau seperti apa sebetulnya terjemahan berita itu Pak? Kalau kita ngeliat sih sebetulnya ada baik dan buruknya ya Pak ya, tapi terutama bagus untuk SMGR, untuk Semen Indonesia, karena kan untuk holdingnya mereka iya untuk holdingnya betul, karena kan di saat mereka di tahun ini menaikkan ASP, salah satu yang terjadi adalah market share-nya turun sedikit gitu, tapi dengan adanya konsolidasi berarti kan market share mereka bisa terjaga dan bahkan naik. Gitu. Sedangkan kita melihat sekarang para pemain dari perusahaan semen di tier 2, mungkin di kota-kota yang agak-agak kecil juga sudah mulai menaikkan ASP mereka gitu. Jadi sudah mulai merata gitu. Seharusnya ini menjadi sentimen positif buat Semen Indonesia ke depannya Pak. Oke, Pak sedikit tentang saham sektor teknologi. Kalau tadi Anda katakan itu menjadi lagging sektor, apakah benar-benar tidak ada peluang untuk bisa memberikan potensi return Pak untuk investor yang mungkin juga punya time horizon panjang, katakanlah bisa tahan sampai 1 tahun atau 2 tahun, bagaimana Pak?
Saya rasa sih kalau untuk time horizon satu tahun ada kemungkinan bisa mengalami penguatan ya Pak ya. Karena kan asumsi kita dari super sekuritas itu di second half di tahun depan, the Fed itu akan melakukan cut rate, akan memotong suku bunga gitu. Dan mereka kan akan menaikkan likuiditas di market yang sebetulnya adalah sentimen utama untuk pergerakan saham teknologi gitu. Oke. Tapi jika time horizonnya mungkin dalam 1 atau 2 kuartal ke depan sih sepertinya agak susah ya gitu. Karena kan kita juga baru dengar minggu lalu the Fed masih mempertahankan terminal rate-nya cukup tinggi untuk tahun depan sebelum dia akan cut gitu. Baik, kita ikuti nanti perkembangannya seperti apa untuk yang berharap window dressing karena sudah ada posisi, semoga ada, tapi kalau tidak ada ya juga tahan juga untuk jangka panjangnya. Untuk saat ini terima kasih Deputy Head of Research Sukor Sekuritas, Paulus Jimmy. Pak Jimmy, terima kasih, selamat siang.